a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody looks so. Shalom, perkenalkan nama saya Novanti Lady Hartanti Narakaha dengan NIM 2204060179. Saya dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat dari tugas mata kuliah Ekologi dan Sistem Peramalan Hama dengan dosen pengampu Ibu Petronella Syayanti Nenotek, SP MSI. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada dinamika populasi hama fase vegetatif pada beberapa varietas kedelai dengan nama latinnya Glycine Max E. Merrill di lahan kering Lombok Utara. Kedelai merupakan komoditas pangan penghasil protein nabati yang sangat penting, baik karena kandungan gizinya aman dikonsumsi maupun harga relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewani. Di Indonesia, kedelai umumnya dikonsumsi dalam bentuk pangan olahan seperti tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai, dan berbagai bentuk makanan ringan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis serangga hama utama yang menyerang tanaman kedelai fase vegetatif pada 6 jenis varietas kedelai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang dirancang menggunakan Randomized Completely Block Design atau RCBD dengan cara pengamatan tiap petak atau perlakuan ditentukan dengan 5 rumpun yang akan diambil secara diagonal. Pada slide yang ketiga ini, ada pun cara kerjanya, yaitu kepadatan populasi pengamatan populasi hama dilakukan dengan cara teknik sampling. Pengamatan dilakukan dengan interval waktu 7 hari setelah tanam. Jumlah rumpun yang diamati 5 kali 18 sama dengan 80 rumpun tanaman. Untuk menghitung serangan yang menyebabkan kerusakan mutlak, menggunakan rumus I sama dengan N per N kali 100%. Kemudian yang berikut ada hasil. Berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman kedelai, ditemukan 6 jenis serangga hama yang menyerang pada fase vegetatif, yaitu ulat grayak atau dengan nama latinnya Spodoptera litura, kumbang daun, Paedonia inclusa, belalang, falanga, ulat panggulung daun, Lamprosema indicata, lalat bibit Opomia paesoli, dan kutu kebul Bimisia tabaci. Jumlah populasi hama yang menyerang pada fase vegetatif paling tinggi terdapat pada varietas burangrang yaitu 4,41 ekor, kemudian disusul dengan varietas sinabung yaitu 4,12 ekor, Panderman 3,9 ekor, Kaba 3,62 ekor, Anjas Moro 2,33 ekor, dan Agromulyo 2,25 ekor. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan setiap minggu sejak tanaman berumur 2-9 minggu setelah tanam atau MST tentang hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai, fase vegetatif ditemukan 6 jenis hama. Kemudian ada ulat grayak atau Spodoptera litura menunjukkan populasi paling rendah dengan jumlah populasi ulat grayak ini diduga disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama vegetasi di sekitar tanaman kedelai, terdapat tanaman jagung dan kacang tanah. Jumlah populasi terendah dari hama yang menyerang pada beberapa varietas kedelai fase vegetatif yaitu 10 ekor. Rendahnya populasi dari lalat bibit diduga disebabkan oleh pemakaian mulsa jerami pada areal tempat tanaman kedelai. Pada kesimpulan ini, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hama utama yang menyerang fase vegetatif pada tanaman kedelai adalah ulat grayak atau yang biasa kita kenal dengan nama latinnya itu Spodoptera litura,
kumbang daun atau nama latinnya juga Paedonia inclusa, belalang, falanga, ulat penggulung daun, Lamprosema indicata, lalat bibit Opomia paesoli, dan kutu kebul Bimisia tabaci. Kemudian artikel yang kedua yaitu dengan judul jenis dan intensitas serangan hama pada tumpang sari kubis dan bawang daun serta produktivitas lahan. Kubis merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman kubis karena adanya serangan hama. Tumpang sari kubis dan bawang daun memberi peluang untuk mengatasi kelemahan pada pola tanaman monokultur, berpotensi menurunkan intensitas serangan hama dan penyakit serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Rancangan penelitian. Penelitian disusun dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK dengan faktor tunggal yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 6 kali ulangan sebagai kelompok. Perlakuan terdiri dari monokultur kubis SP1, monokultur bawang daun SP2, tumpang sari berjajar 1:2 SP3, dan tumpang sari selang barisan 1:1 SP4. Metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan 2 unit lahan kering dan laboratorium agronomi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari mulai dari bulan April sampai Juni 2021. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih kubis varietas KK Cross, benih bawang daun varietas Fragrant, pupuk kandang dan pupuk dasar urea SP36 dan KCI. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Jenis-jenis hama, musuh alami, dan populasi hama. Berdasarkan hasil penelitian, jenis-jenis hama, musuh alami, dan populasi hama menunjukkan jenis hama yang ditemukan pada tumpang sari kubis dan bawang daun di lokasi penelitian terdiri dari Plutella, Xylostella, Spodoptera litura, Crocodilomia binotalis, dan belalang dan kumbang atau musuh alami. Berdasarkan dinamika populasi hama pada pengamatan 1-8 MST atau masa setelah tanam menunjukkan bahwa populasi hama tertinggi terdapat pada jenis hama belalang, kemudian P. Xylostella S. litura, dan C. binotalis cell. Intensitas serangan hama. Berdasarkan hasil pengamatan dinamika intensitas serangan hama pada umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 masa setelah tanam menunjukkan bahwa intensitas serangan lebih rendah pada perlakuan pola tanam tumpang sari dibandingkan monokultur. Hal ini diduga karena tanaman bawang daun mengandung senyawa Alliaceus yaitu alil propyl disulfida sebagai tanaman penolak hama di antara tanaman utama. Hasil penelitian Nurmas et al. Tahun 2020 bahwa intensitas kerusakan pada pola tanam tumpang sari kubis dan tanaman tomat lebih rendah dibandingkan pola tanam monokultur. Pada kesimpulan ini kita dapat melihat ada 2. Yang pertama, pola tanam tumpang sari tambah bawang daun berjajar 1:2 dan tumpang sari kubis tambah bawang daun selang barisan 1:1 mampu menekan populasi dan intensitas serangan hama Plutella, Xylostella L dan Spodoptera litura, Crocodilomia binotalis, belalang, dan ditemukan satu musuh alami sejenis kumbang. Tumpang sari kubis tambah bawang daun berjajar 1:2 dan selang barisan 1:1 dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan nilai LER lebih besar dari 1 atau nilai LER masing-masing 1,96 dan 1,89. Pada artikel yang terakhir yaitu dengan judul Tabel Kehidupan Kupu-kupu Doliaceae Bisaltidae Kramer atau Lepidoptera Nymphalidae yang dipelihara pada tanaman inang berbeda. Kupu-kupu Doliaceae Bisaltidae Kramer termasuk dalam famili Nymphalidae dan subfamili Nymphalaceae. Menurut Peggy dan Amir 2006, tumbuhan inang kupu-kupu famili Nymphalidae adalah jenis-jenis tumbuhan yang tergolong famili Acanthaceae, Anoceae, Leguminosae, Compositae, dan Poaceae.
Tabel kehidupan merupakan metode sederhana yang digunakan untuk melacak perubahan populasi suatu hewan. Analisis tabel kehidupan akan mendeteksi tentang kelahiran, kematian, dan faktor-faktor penyebab kematian dalam suatu populasi. Ali dan Rizvi 2009. Ada dua metode dalam pembuatan tabel kehidupan, yaitu age spesifik life table dan time specific life table. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian tabel kehidupan kupu-kupu D. bisaltidae dilakukan di kandang penangkaran. Sebanyak 3 pasang imago kupu-kupu dilepaskan ke dalam kandang yang masing-masing sudah diisi dengan tumbuhan inang, yaitu G. pictum dan A. gangetica, serta tanaman pakan untuk kupu-kupu dewasa berupa bunga asoka atau Lixora sp. Bunga disemprot dengan cairan madu dengan konsentrasi 10% 2 kali sehari pagi dan siang. Pengamatan D. bisaltidae dilakukan setiap hari. Telur yang diletakkan oleh imago betina dicatat jumlah dan warnanya, kemudian diberi label untuk menghindari perhitungan ganda. Dalam hasil dan pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah telur yang berhasil mencapai dewasa pada G. pictum 1,58% lebih rendah dibanding dengan A. gangetica 3,33%. Tingginya nilai kelulus hidupan D. bisaltidae pada A. gangetica dibanding G. pictum belum dapat ditentukan penyebab utamanya karena sangat banyak faktor yang memungkinkan mempengaruhinya, baik dari struktur morfologi dari kedua tumbuhan tersebut maupun dari faktor lingkungan abiotik dan biotik. Predator. Faktor mortalitas yang disebabkan oleh predator hampir terjadi pada seluruh fase. Predator pada stadium telur umumnya berasal dari kelompok laba-laba famili Oxyopidae dan Salticidae. Parasitoid. Parasitoid adalah serangga yang stadia pradewasanya menjadi parasit pada tubuh serangga lain, sementara imago hidup bebas mencari nektar sebagai makanannya. Parasitoid selalu menghabiskan inangnya di dalam perkembangan. Pada kesimpulan ini, berdasarkan hasil penelitian tentang tabel kehidupan kupu-kupu Doliaceae bisaltidae Kramer atau Lepidoptera nymphalidae yang dipelihara pada tanaman inang berbeda, dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah telur yang berhasil mencapai dewasa pada Graptopilum pictum sebesar 1,58% dan Acistaceae gangetica 3,33%. Predator merupakan faktor terbesar penyebab kematian stadium pradewasa D. bisaltidae. Terima kasih.